Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal menyelami sebuah topik yang sering banget bikin kita terjebak dalam dilema yang membingungkan. Gini, ada ketegangan antara dorongan modern yang selalu bilang kita harus merawat diri dan panggilan spiritual tradisional yang menyuruh kita buat terus berkorban demi orang lain. Nah, gimana dong caranya imbanginnya? Pertanyaan ini mungkin sering banget muncul di benak kita. Apakah mencintai diri itu egois? Jujur aja, banyak dari kita yang secara diam-diam ngerasa bersalah, mikir kalau spiritualitas atau agama tuh sebenarnya menuntut kita buat, ya, ngebenci diri sendiri demi bisa dibilang rendah hati. Seolah-olah syarat untuk jadi orang baik adalah dengan mengabaikan kesejahteraan kita sendiri. Bener nggak sih gitu? Dan asal kalian tahu, ini bukan cuma sekedar perasaan bersalah biasa loh, dampak nyatanya sangat menyedihkan. Fakta dari sumber kita menunjukkan sekitar 40% orang mengalami berbagai level depresi. Coba bayangkan angka itu. Kenapa bisa begitu? Karena kegagalan kita dalam memenuhi standar, entah itu standar sosial, keluarga, atau ekspektasi dunia maya yang kadang nggak masuk akal, yang pada akhirnya bikin kita kelelahan mental, kehabisan energi, dan malah berujung pada rasa benci sama diri sendiri, karena merasa selalu gagal. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Mitos mencintai diri sendiri. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan kutipan kuno ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dulu, banyak banget yang baca ayat ini dan langsung mikir, oh oke, ini artinya saya harus menekan dan membenci diri saya sendiri supaya bisa total berkorban buat orang lain. Seolah-olah, kerendahan hati itu sama persis dengan menghancurkan diri sendiri. Tapi, tunggu dulu. Mari kita isolasi frasa spesifik ini. Yang sangat menarik adalah, frasa seperti dirimu sendiri itu sebenarnya sama sekali bukan larangan untuk merawat diri. Kebalikannya, ini adalah sebuah metrik, sebuah standar dasar. Standar ini dibangun di atas insting alami kita sebagai manusia untuk bertahan hidup, merasa aman, dan dirawat. Logikanya gampang banget. Kalian tahu kan gimana kalian ingin diperlakukan dengan baik? Nah, terapkan standar persis seperti itu ke orang lain. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita harus bisa membedakan dua hal ini. Ada yang namanya self-love sehat, di mana kita menghargai diri kita sebagai ciptaan yang bernilai, dan efek positifnya, ini justru ngebantu kita terhubung lebih baik dengan sesama. Ini beda jauh, literally bertolak belakang, dengan self-love yang egois, di mana kita merasa diri kitalah pusat dari alam semesta. Mencintai diri dengan sehat itu artinya kita berusaha mengembalikan diri ke kondisi baik seperti saat kita diciptakan, bukan menjadi sosok narsis yang cuma peduli sama diri sendiri. Lanjut ke bagian kedua dari penelusuran kita, teladan batasan dari Yesus. Supaya kita benar-benar paham konsep ini, mari kita ubah paradigma kita dengan melihat kebiasaan dari tokoh yang sering banget dianggap sebagai simbol pengorbanan tertinggi. Hal ini sering terlewatkan loh. Beliau biasa menarik diri dari keramaian, mengambil waktu buat istirahat, berdoa sendirian, menangis tanpa perlu gengsi, dan, nah ini yang paling penting, tidak selalu menuruti semua tuntutan orang. Ini jadi bukti kuat kalau spiritualitas sejati itu nggak menuntut penyiksaan diri. Bahkan, tokoh pengorbanan pun mempraktikkan cinta diri yang sehat, punya batasan yang ketat, dan sangat menjaga kejujuran emosionalnya. Kalau begitu, apa dong pengorbanan yang sesungguhnya itu? Pengorbanan sejati adalah tindakan yang murni lahir dari kedaulatan dan kasih yang matang. Bukan, dan saya tekankan lagi, bukan dari perasaan minder, kepasrahan karena nggak berdaya, atau keputusasaan cuma buat cari validasi dari orang lain. Orang yang sehat secara mental dan spiritual bisa berkorban tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri, karena mereka memberi dari posisi yang berdaulat, posisi yang utuh. Pemahaman baru ini benar-benar mengubah cara kita melihat kisah-kisah lama. Seperti kisah janda miskin. Sering banget kan cerita ini dijadikan senjata buat menekan orang yang sebenarnya udah kelelahan supaya mereka mau memberi lebih banyak lagi. Tapi sumber referensi kita menunjukkan bahwa banyak teolog yang justru melihat kisah ini sebagai sebuah observasi sedih terhadap sistem yang terus-terusan menguras kaum rentan pada masa itu. Ingat ya, iman itu nggak seharusnya dipakai sebagai alat untuk menyakiti atau menghabiskan diri kita. Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga. Memberi dari kelimpahan hati. Coba pikirin metafora yang luar biasa kuat ini. Kalau kamu sendiri lagi kelaparan, gimana caranya kamu bisa memberi makan orang lain? Kalau cangkirmu kosong, apa coba yang mau dituang? Nggak ada kan? Kalau kita sendiri lapar, lelah, dan hancur dari dalam, apa yang keluar dari kita kemungkinan besar cuma bakal bawa kehancuran juga. Berkorban mati-matian cuma demi dapat ucapan terima kasih supaya kita merasa hidup kita ada artinya, sebenarnya itu adalah tanda dari cinta diri yang sangat-sangat rapuh. Sebaliknya,
Orang yang punya cinta diri yang sehat itu punya pola pikir yang tangguh. Mereka nggak membuang-buang energi buat menyesali masa lalu secara terus-menerus. Mereka juga bisa benar-benar menikmati hari ini tanpa banyak mengeluh dan yang terpenting, mereka nggak hidup di bawah bayang-bayang ketakutan soal apa yang bakal terjadi di masa depan. Pola pikir seperti inilah fondasi yang paling pas supaya rasa syukur bisa tumbuh subur. Bagian keempat, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Memahami konsep fish love. Ada satu cerita bagus dari Rabbi Abraham Tversky. Bayangin ada seseorang yang bilang dengan antusias, "Wah, saya cinta banget sama ikan." Tapi apa yang dia lakuin? Dia nangkep ikan itu, memasaknya, dan memakannya sampai habis. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar mencintai ikan itu? Jelas enggak kan? Dia cuma mencintai sensasi saat memakannya. Dia cuma cinta pada bagaimana ikan itu bisa bikin dia merasa kenyang dan bahagia. Nah, konsep inilah yang disebut dengan fish love. Ini tuh sebuah cara halus dan seringnya sangat toksik untuk memenuhi kebutuhan egois kita sendiri tapi disamarkan seolah-olah itu adalah kasih sayang. Intinya, kamu cuma mencintai sensasi atau manfaat yang dikasih seseorang buat nambal kekosongan emosionalmu sendiri, bukannya mencintai orang tersebut apa adanya. Mari kita sandingkan keduanya supaya makin jelas. C.S. Lewis menyebut cinta tanpa pamrih itu sebagai agape atau gift love, yaitu aksi memberi tanpa pusing mikirin untung rugi. Berbanding terbalik banget dengan fish love atau need love, yang sifatnya sangat penuh perhitungan, posesif, dan seperti kata tokoh Dietrich Bonhoeffer, ini adalah jenis cinta yang ujung-ujungnya maksa orang lain buat berubah jadi seperti yang kita mau. Singkatnya, ini adalah keegoisan yang dibungkus rapi pakai label kepedulian. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, menerima diri apa adanya. Terus gimana dong cara kita keluar dari dilema ini? Nah, ada satu paradoks yang sangat krusial dari pemaparan ini. Orang yang kurang mencintai dirinya atau bahkan menolak dirinya sendiri justru akan menciptakan sebuah kekosongan emosional di dalam. Dan ironisnya, kekosongan inilah yang mendorong mereka buat ngelakuin fish love tadi. Mereka jadikan orang lain sebagai tambalan buat diri mereka sendiri. Sebaliknya, self-love yang sehat itu lahir dari rasa cukup. Kalau kita merasa cukup, kita jadi mampu memberi dengan bebas tanpa ada keinginan untuk menuntut atau memakan orang lain. Jadi, gimana langkah konkret buat memulainya? Ingat ya, mencintai diri itu nggak melulu soal pergi ke spa seharian atau liburan mewah yang mahal. Ini soal 3 langkah berani. Langkah pertama, berani melihat diri sendiri secara jujur. Langkah kedua, terima fakta bahwa Anda itu punya nilai bawaan sebagai manusia, terlepas dari segala kekurangan yang Anda punya. Dan langkah ketiga, bertumbuhlah dan mulailah memberi ke orang lain yang bersumber dari kedamaian tersebut. Pada akhirnya, kita semua harus sadar dan menerima kalimat ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Menuntut diri jadi sempurna itu mustahil. Dan tebak apa? Nggak apa-apa kok. Kasih karunia itulah yang tugasnya mengisi ketidaksempurnaan kita. Kita ini tetap berharga justru di tengah kelemahan itu. Dengan menerima kelemahan diri kita bisa jadi manusia yang jauh lebih utuh tanpa harus terus-terusan mengisap energi orang lain di sekitar kita. Sebagai penutup buat pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang semoga bisa terus kalian ingat. Kalau cangkirmu kosong, apa yang bisa kamu bagikan? Sebelum kita bisa benar-benar mengasihi sesama kita secara utuh, kita harus terlebih dahulu punya keberanian untuk menerima dan menghargai diri kita sendiri. Terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu buat menyelami topik ini bareng-bareng hari ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.